Bab 196 Bagaimana membereskan hal ini? Ternyata sebuah benda yang sangat berharga ya. Ketika penonton melihat Jilson Lee mengalahkan Sano dalam satu tebasan, langsung menggunakan pedang awan merah untuk membelah pedang lebar milik Sano, dan meninggalkan sebuah luka tebasan pedang yang dalam di dada Sano. Sebuah senjata yang bagus, bisa menambah berkali lipat kekuatan penggunanya. Senjata Sano masih kalah dengan Jilson Lee, langsung dikalahkan dengan satu tebasan dan senjatanya terbelah oleh Jilson Lee. Dan di saat ini, energi ki sejati Jilson Lee betul-betul terkuras, dia hanya merasa tubuhnya seperti kosong sebagian, dia menancapkan pedangnya ke tanah, tangannya menopang pedang dan bernapas dengan sengsara, darah yang mengalir dari berbagai luka di badannya semakin lama makin banyak. Sano sudah terluka berat dan jatuh ke tanah, darah di tubuhnya perlahan mengalir menjadi sungai. Bagian punggungnya terus naik turun, kelihatannya udara yang masuk sedikit, yang keluar banyak, sudah sekarat. Guru, Jilson Lee telah mengalahkan Sano. Kedua mata Arifin Han membelalak besar, melihat Ryo dengan kaget. Sano, dia bukanlah orang biasa, ini adalah tingkatan di atas rata-rata manusia, salah satu dari 6 iblis seni bela diri Black Dart di bawah Hito, dia mendominasi seni bela diri Black Dart, dengan 10.000 anak buah, kekuatannya termasuk 20 besar di China. Jilson Lee bahkan bisa mengalahkannya walau dicurangi Ryo, kekuatan mengerikan macam apa ini? Dan Ryo yang melihat Jilson Lee bisa mengalahkan Sano, hatinya juga sangat terkejut. Harus diketahui, kekuatan Sano dan dia itu sepadan, dia sudah melukai Jilson Lee, dan Jilson Lee masih bisa melukai Sano dalam keadaan luka berat, bahkan mengalahkannya. Sekarang, dia juga memiliki sebuah senjata dewa. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Ryo tidak bisa tidak berspekulasi dalam hatinya. Melihat lagi pedang yang di tangan Jilson Lee, sudah menunjukkan wujud aslinya. Bagian karat tebal di bagian luar pedangnya sudah menghilang, dan digantikan dengan pedang panjang 3 kaki. Pedang ini sangat tajam, bila pedangnya terdapat ukiran kuno, ornamen di bagian gagang pedangnya terdapat mutiara 7 warna, batu giok. Saat tangan Jilson Lee memegang pedang panjangnya, badan pedangnya mengeluarkan aura membunuh yang pekat, memancarkan sinar merah. Harga pedang ini bisa mencapai puluhan triliun, hanya bisa ditemukan dalam ribuan tahun sekali. Mata Ryo tidak bisa tidak tertarik pada pedang itu, matanya menunjukkan keserakahan. Sano sudah kalah, dia dikalahkan oleh Jilson Lee. Di saat ini, ada orang yang melihat Sano dikalahkan oleh Jilson Lee, orangnya sedang tergeletak di lantai dan kesulitan bernapas, darah di tubuhnya mengalir menjadi sungai. Orang itu tanpa bisa apa-apa bicara satu kalimat dan menjatuhkan senjata yang di tangannya ke tanah. Iblis sudah kalah, dia sudah dikalahkan oleh Jilson Lee. Ada orang yang baru tersadar, menatap Jilson Lee dengan mata ketakutan, membuang senjata di tangannya. Pertarungan ini, Sano demi menjatuhkan Jilson Lee, tidak sedikit anak buahnya yang terkorban. Anak-anak buah itu bertahan, karena ada Sano yang mengawasi, kalau mereka berani kabur tiba-tiba, akan lebih mampus daripada mati. Sekarang Sano sudah dikalahkan oleh Jilson Lee, sudah sekarat, kelihatannya hidupnya tidak lama lagi. Di saat ini tidak peduli siapapun yang maju, akan berakhir sama seperti Sano. Sano sendiri sudah kesulitan melindungi dirinya sendiri, mana mungkin mereka mengantar nyawa lagi kepada Jilson Lee. Seketika, pasukannya gagal bagai gunung ambruk, semua bawahan Sano membuang senjatanya, melihat Jilson Lee dengan tatapan ketakutan dan mundur. Kak Jilson, kamu baik-baik saja. Tuan Muda Ben terjatuh pelan di samping Jilson Lee, memegang bahunya, dan memapahnya. Tidak akan mati kok. Wajah Jilson Lee seperti kertas putih, perlahan melepaskan pedang di tangannya. Kak, kita menang, kita sudah mengalahkan Sano. Melihat Jilson Lee berhasil mengalahkan Sano, Susi, Ardam dan Leo menunjukkan kesenangan hati mereka. Mereka sampai melupakan rasa sakit di badan sendiri, dengan cepat berlari ke Jilson Lee. Leo membantu Tuan Muda Ben untuk memapah Jilson Lee, Susi cepat-cepat menutup luka tusuk di tubuh Jilson Lee untuk menghentikan pendarahannya. Arda membantu Jilson Lee untuk mengambil pedang awan merah, menatap dengan kaget barang yang hanya ada dalam beribu tahun sekali ini. Nona dari klan Yenehara ternyata murah hati, rupanya di rumahnya tersimpan benda berharga seperti pedang awan merah ini, dan dia bahkan berani mendonasikan pedang awan merah untuk dilelang, tidak tahu di rumahnya masih ada berapa banyak benda berharga seperti ini. Kalau ada waktu aku ingin mengobrol dengannya, dia tahu Xianxia, mungkin saja di rumahnya tersembunyi 1-2 buku gulungan Xianxia, genre high fantasy. Jilson Lee tidak bisa tidak mengeluh. Pertarungan ini terlalu sadis, kekuatannya masih belum cukup. Kalau ingin melewati semua pembela diri, dia harus menemukan 1-2 buku berharga Xianxia. Sekarang dia sudah punya teman, dia sudah bukan seorang diri lagi. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak akan membiarkan teman-temannya menemaninya mati. Kak, Sano masih bernapas, bagaimana sebaiknya kita mengatasinya? Menolongnya, atau biarkan saja dia? Leo sekilas melihat Sano yang terkapar di atas tanah, perlahan menaikkan alisnya yang tebal. Tutup lubang lukanya, bantu dia untuk menghentikan pendarahannya dulu. Setelah Jilson Lee berpikir, dia mengambil rokok dari mulut Leo, menghisapnya dalam-dalam. Baik, Leo berjalan ke Sano dengan langkah besar. Stop.
Tiba-tiba, Rio menahan dengan suara serius. Rio, sialan, dasar bebal, tadi kamu mencurangi bosku, aku masih belum menagih utang ini. Kamu mau apa? Tuan Muda Ben langsung marah begitu melihat Rio menghalangi, dia langsung marah-marah. Dasar pencuri, kamu berani memarahiku? Tatapan Rio menjadi seram, suaranya tambah serius. Matanya dengan cepat berubah menjadi putih, dari tubuhnya mengeluarkan kabut putih yang tebal, dia berdiri di tengah kabut memantau Tuan Muda Ben. Dasar bebal, memangnya kenapa kalau memarahimu? Beraninya kamu melukai kami, tunggu diriku istirahat beberapa hari, baru kutagih utangmu hari ini. Tuan Muda Ben bicara sambil memiringkan mulutnya. Nagih utang, takutnya kalian sudah tidak punya kesempatan. Rio tiba-tiba tertawa keras. Rio, kamu ingin membunuh kami? Tatapan mata Ardam waspada. Murid-murid di bawah diriku Rio dengarkan baik-baik, Jilson Lee ini tampangnya seperti murid bela diri yang normal, sebenarnya praktik mereka tidak jujur, tampangnya jujur, tapi di belakang mereka melakukan hal-hal yang menjijikan. Sekarang mereka tidak adil dengan Sano, keduanya sudah bertarung dan terluka. Kita sebagai pembela diri yang benar harus membasmi iblis tanpa mempedulikan apapun, mumpung mereka dan Sano keduanya sedang terluka, kita musnahkan mereka dan Sano. Murid-muridku Rio dengarkan perintah, pasang formasi besar. Rio tiba-tiba mengangkat wajahnya jujur dan penuh keadilan. Rio, ayahku adalah salah satu dari dua orang yang paling dihormati di Wulin, Kaisar Zein dari Barat Wulin, aku adalah anak perempuan tunggal Kaisar Zein, kamu berani menyentuhku? Susi tidak menyangka Rio ingin memanfaatkan saat mereka terluka untuk bergerak, dia langsung marah dan mengepalkan tangan kecilnya. Sial, keluargaku adalah salah satu dari 4 keluarga besar dan terkaya di Wulin, keluarga Zhu, keluarga kami memiliki saham dari setengah bank di China, kekayaan di luar negeri yang tidak terhitung, kamu berani turun tangan padaku. Tuan Muda Ben juga memuntahkan satu mulut air darah, melihat Rio dengan ganas. Latar keluargaku walau tidak sebanding dengan Kak Jilson, Kak Ben, dan Susi, tapi aku juga anak sulung dari Aula Perak. Rio, kamu berani membunuh kami, apakah kamu tidak takut jadi musuh masal Wulin? Arda membusungkan dadanya, matanya menatap Rio. Guru, para penolong yang dicari Jilson Lee, tidak hanya ilmu bela dirinya tinggi dan sangat berbakat, di samping itu latar keluarga mereka semua juga kuat, tidak terlalu mudah dilawan. Lebih baik kita bunuh Leo, lalu menangkap sisanya baru kita pikirkan lagi. Arifin Han tiba-tiba bicara pada Rio. Tidak perlu, sebagai guru aku punya cara untuk menghadapi mereka. Kita sudah menyinggung mereka, hari ini kita harus membunuh mereka untuk membungkam mulutnya. Rio perlahan mengeluarkan senyuman licik. Guru, bagaimana Anda akan menghadapi mereka? Arifin Han terkejut. Rio tidak menjawab Arifin Han, hanya mengeluarkan senyuman licik, sambil melihat kelompok Jilson Lee dengan sombong. Jilson Lee ini kaya, Sano juga berduit, kalau hari ini kita bisa menjatuhkan Jilson Lee dan Sano dua orang kaya, dia akan memiliki kekayaan sekian ratus triliun. Pedang Jilson Lee memotong besi bagai lumpur, senjata top yang bisa membelah hanya dengan sekali sentuh. Kalau mendapat pedangnya Jilson Lee, kekuatannya juga akan bertambah berkali lipat. Mencari kekayaan di tengah bahaya, kalau mereka mendapatkan pedangnya Jilson Lee, akan menembus satu tingkatan lagi dalam latihan bela diri. Lalu memiliki kekayaan Jilson Lee dan Sano, kekayaannya sudah bisa disanding dengan pemimpin seni bela diri. Kalau bisa menjadi nomor 1 di dunia, siapa yang mau jadi salah satu dari 12 dewa emas itu? Anak-anak ini, mereka semua palsu. Rio tersenyum masam. Apa? Arifin Han terkejut. Apanya yang putri Kaisar Zein, keluarga Lu, keluarga Zhu, anak sulung keluarga Lei, mereka semua palsu, Jilson Lee yang asli itu cacat yang terkenal, mana mungkin dia punya kemampuan bela diri tidak terkalahkan. Kekayaan Susi dan Tuan Muda Ben menakutkan, merupakan sepasang anak laki dan perempuan yang sangat kaya, sekarang harusnya sedang diam di rumah dan tidak bisa keluar, bagaimana mungkin muncul di sini dan berantem dengan orang seperti preman? Ada pula Ardam, bukannya dia artis? Sekarang seharusnya sedang main film di teater kan? Masa dia ada di sini? Mereka adalah barang palsu yang dicari oleh Leo dari geng preman, mencoba untuk menggulingkan Wulin China. Arifin Han, kamu masih tidak cepat bawa murid-muridmu untuk membasmi iblis? Rio bicara dengan kencang. Baik, matanya melihat tekad membunuh Rio, Arifin Han gemetar karena gugup. Sedangkan Jilson Lee, Susi, Ardam, Leo dan Tuan Muda Ben melihat Rio ingin membunuh mereka, semuanya menatapnya dengan benci. Tubuh mereka sudah terluka berat, tidak mungkin bisa menandingi Rio. Sedangkan Rio mendambakan barang berharga dan harta mereka, melihat keadaan dia sudah menyinggung mereka, sekarang mau menuntaskan akar dari permasalahannya. Bagaimana membereskan hal ini? Bab 197 kita lihat siapa yang bisa menolongmu. Murid-muridku Rio dengarkan aku, pasang formasi besar. Sangat cepat, mata Rio melihat kelompok Jilson Lee, wajahnya mengeluarkan senyuman jahat, memberi perintah pada murid-muridnya. Mendengar perintah Rio, Arifin Han menguatkan hatinya, langsung membawa para murid Rio yang berjumlah ratusan menyerbu Jilson Lee.
Di tangan mereka semua membawa pedang. Saat menyerbu Jilson Lee mereka mengacungkan pedang kepadanya, saat menyerbu sampai 5 langkah di depannya, dengan cepat pecah menjadi dua sisi. Saat pecah mereka terus menoleh, menarikan pedang di tangannya, mencari posisi untuk diri sendiri, sambil mengacungkan pedangnya ke Jilson Lee. Perlahan, ratusan orang ini dengan cepat menampangkan bentuk Black Warrior. Seperti bintang di langit, mereka menarikan pedang di tangannya, meneriaki Jilson Lee bersama. Taktik pengerahan pasukan, formasi jenderal yang memimpin pasukannya di zaman kuno, sekte kuno menggunakan teknik pengumpulan anak buahnya untuk melawan musuh, dan menggunakan cara yang paling memungkinkan untuk mengeluarkan kekuatan perang terbesar. Sebuah taktik yang bagus, bisa menyatukan segerombolan orang awam, mengalahkan ahli yang lebih kuat beberapa kali lipat dari mereka. Taktik Rio ini, bisa disamakan dengan ahli level dewa. Saat murid Rio mengepung rapat-rapat kelompok kecilnya Jilson Lee, tubuh mereka perlahan mengeluarkan asap putih yang mereka keluarkan perlahan berkumpul menjadi satu, membuat bentuk Black Warrior di udara. Murid-muridku, kita sebagai ahli seni bela diri yang baik, bertemu iblis yang sesat harus bagaimana? Sebagai pemimpin, Arifin Han bertanya dengan suara keras. Bunuh! Sekali lagi para murid itu mengeluarkan teriakan besar, seketika membuat guncangan di udara. Melihat kelakuan para murid Rio yang angkuh, Tuan Muda Ben menatap mereka tanpa ekspresi, tidak tahu harus bicara apa. Susi, Ardam dan Leo melihat mereka dengan tenang, wajahnya juga canggung. Bunuh mereka. Para murid ini saling melihat satu sama lain, setelah ragu selama berapa puluh detik, terpikir akan perintah guru untuk membunuh mereka, perlahan mengambil pedangnya dan menyerbu ke Jilson Lee dan kawan-kawan. Wajah Jilson Lee langsung seperti kertas putih, sedang dipapa oleh Leo dan Tuan Muda Ben. Melihat murid-murid Rio menyerang bersama, dia mengambil pedang dari tangan Ardam, matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam, siapa yang menyerbu pertama, aku belah dia jadi dua. Saat bicara, pedang awan merah di tangannya perlahan mengeluarkan sinar merah. Apa? Dibelah jadi dua? Gila! Mendengar ucapan Jilson Lee, melihat rupanya yang mengerikan, murid yang paling duluan menyerbu Jilson Lee memutar badannya, buru-buru menarik kembali energi ki sejati yang dia masukkan ke pedang, sudah hampir sampai di hadapan Jilson Lee, malah buru-buru putar balik lagi. Dan murid Rio yang lain juga buru-buru mundur, mengubah formasi menyerang menjadi mengepung. Arifin Han juga buru-buru mengerem, dan mundur dengan cepat. Ini adalah ahli tingkat dewa, ahli yang barusan mengalahkan Sano. Walaupun Jilson Lee terluka parah, sekarang mungkin tidak seperti orang biasa. Tapi, kapal yang rusak masih punya 3 buah paku, unta yang mati kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Walaupun dia lebih tidak senang lagi dengan Jilson Lee, dia juga tidak bisa tidak mengakui, dia tidak bisa mengalahkan Jilson Lee, kalau dia berani jadi yang pertama menyerbu ke hadapan Jilson Lee, dia pasti akan dibelah jadi dua dengan satu tebasan oleh Jilson Lee. Tidak perlu bahas bagaimana kemampuan bela dirinya Jilson Lee, senjata di tangannya itu bisa membelah besi bagai lumpur, senjata bagus yang bisa menghancurkan dalam satu kali sentuh, murid-murid Rio tidak ada yang berani mencoba senjatanya. Kenapa malah mundur lagi? Ternyata kalian takut pada iblis, takut akan kematian? Melihat murid-muridnya mundur ketakutan hanya karena satu kalimat dari Jilson, raut wajah Rio berubah menjadi buruk. Guru, kami tidak takut mati. Anak kecil berbaju putih berbicara sambil membusungkan dadanya. Kalau begitu kenapa kembali lagi? Tanya Rio. Walaupun dibilangnya kebajikan tingginya 1 kaki, iblis 10 kaki, tapi iblis jahat dari awal sampai akhir tidak akan menang melawan kebajikan. Guru, Anda sebagai salah satu dari 12 Dewa Emas, pemimpin seni bela diri di kota Wulin, punya panggilan prajurit kebajikan yang tidak ada duanya. Menurut kami, hal baik seperti memusnahkan iblis ini lebih baik diserahkan pada Anda. Kami sudah mengikuti guru belajar bela diri selama 7-8 tahun, paling banyak ada yang 10 tahun lebih, tapi sama sekali belum lulus, masih belum pantas untuk bahaduri, tidak berani berebut nama pembasmi iblis dengan guru. Anak kecil berbaju putih bicara dengan serius. Apa? Dasar anak badung, kamu berani menyindirku? Raut wajah Rio langsung memburuk. Saya tidak berani, kata anak kecil berbaju putih. Anak kecil berbaju putih ini bernama Bima, merupakan bawahan Rio yang paling pandai bicara, murid yang paling suka menjilat. Latar keluarga Bima lumayan, sering menyebar dan membanggakan kemampuan Rio kemana-mana, Rio sangat menyukainya. Tapi juga karena Bima terlalu pandai bicara, dia mengeluarkan omongan besar yang muluk, sampai membuat Rio tidak bisa membantahnya, hanya bisa menyimpan kekesalannya di dalam hati. Dia melihat murid-muridnya dibuat ketakutan oleh kekuatan Jilson Lee, sekarang hanya dengan satu ayunan pedang dan menancapkannya di tanah, orang-orang sudah kesulitan bernapas, sudah jelas akan seperti Sano, sekarat karena kekurangan udara. Walaupun tidak ada orang yang membunuh Jilson Lee, kalau tidak mendapat pertolongan, khawatirnya akan mati dalam beberapa jam. Dalam hatinya sangat marah, memaki murid-muridnya cacat, bisa-bisanya ditakuti oleh orang yang sudah mau mati, terpikir dia Rio yang seorang pahlawan, bahkan murid yang bisa mewarisi mantelnya saja tidak ada. Sudahlah. Jurus tapak angin. Tiba-tiba, tubuh Rio yang tinggi besar muncul di hadapan Jilson Lee.
Jilson Lee tidak sempat refleks, satu tapakan tangan mendarat di dada Jilson Lee. Pupil mata Jilson Lee mengecil, ia langsung muntah darah. Susie, Leo, Ardam, dan Tuan Muda Ben baru mau menyerangnya. Rio dengan cepat menghilang, lalu muncul lagi tiba-tiba, memukul Susie, Leo, Ardam, Tuan Muda Ben sampai terbang semua. Melihat wajah Jilson Lee tambah putih, wajahnya tidak ada warna darah, dia berhayal dengan serakah melihat pedangnya jatuh ke lantai, mengangkat dagu tinggi-tinggi, pelan-pelan menggerakkan lehernya, ekspresinya agak kesenangan, seorang pesolek, walaupun seberapa baik pun saat di luar negeri, dari awal sampai akhir tetaplah pesolekan. Jilson Lee, walaupun kamu lebih banyak prestasi lagi di luar negeri, bukannya itu hanya untuk ketenaran, tidak bisa menahan satu tapakan tangan dariku? Dengar-dengar kamu juga top 10 ahli dunia, sekarang aku mengalahkanmu yang top 10 ahli dunia dalam satu kali tapakan, apakah aku juga menjadi top 10 ahli dunia? Guru ternyata mengalahkan top 10 ahli dunia dalam satu tapakan, mulai dari sekarang, guru adalah top 10 ahli dunia. Raut wajah anak kecil berbaju putih berubah, langsung berteriak dengan keras. Hidup guru, guru adalah top 10 ahli dunia. Jilatan murid-murid Rio begitu keras, murid-muridnya langsung berteriak keras. Jilson Lee, salahkan dirimu yang tidak tahu merendah, kamu agak sombong, menetap di luar negeri baik-baik bukannya bagus? Untuk apa kamu kembali? Kemunculanmu mempengaruhi interestku, tapi kecepatanmu menghasilkan uang sangat cepat, membuatku benar-benar kagum. Aku di sini menerima kekayaanmu yang mencapai ratusan triliun, menggunakan uangmu untuk melakukan hal baik, mendonasikannya kepada wanita yang membutuhkan. Rio, kalau aku tidak mati, utang hari ini, aku Jilson Lee pasti akan mengembalikan padamu 10 kali lipat. Jilson Lee menggigit giginya, memaksa tubuhnya yang kesakitan untuk melihatnya. Oh ya, aku harap kamu bisa bayar 10 kali lipat, tapi mungkin kamu sudah tidak punya kesempatan. Hari ini kamu harus mati, siapapun tidak bisa menolongmu. Rio mengeluarkan senyuman dingin. Oh ya, tiba-tiba, terdengar sebuah suara dari kejauhan. Mendengar suara itu, tatapan Rio langsung menjadi panik, murid-murid Rio juga terkejut dan melihat ke arah suara itu datang. 1 menit sebelumnya suara itu masih terdengar jauh, dilanjut dengan angin kuat yang buru-buru menghampiri Jilson Lee. Saat angin kuat itu muncul di hadapan Jilson Lee, seorang orang tua yang tinggi besar langsung memegang nadi Jilson Lee, merasakan denyut jantung Jilson Lee yang lemah, matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih. Dilanjut dia mengeluarkan sebuah pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Jilson Lee, dan dengan cepat memasukkan energi ki sejati ke dalam tubuh Jilson Lee untuk memperbaiki jantungnya yang terluka. Di saat ini, satu demi satu mobil militer naik dari bawah gunung, mobil militer yang mencapai ratusan buah. Setelah mobil-mobil militer ini menaiki gunung, dari mobil ada seorang tentara yang lari turun dengan cepat, mengepung Rio dan para murid-muridnya. William Han berjalan keluar dari kerumunan, melihat keadaan villa Gunung Sano yang berantakan, dia menaikkan alisnya. Orang tua yang tinggi dan besar itu memegangi pergelangan tangan Jilson Lee selama 3 menit, baru pelan-pelan melepaskan pergelangan tangan Jilson Lee. Beberapa detik kemudian, dia baru mengeluarkan suara yang besar, Rio brengsek, kamu cari mati? Tubuh Rio tidak bisa tidak gemetar, adalah salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, kepala keluarga Lu, Jimmy Lu. Bab 198 pertarungannya menjadi tidak mudah. Kalau soal posisi, kekayaan, kemampuan, Rio masih jauh dari Jimmy Lu. Kalau soal kelicikan, Jimmy Lu jauh lebih di atas Rio. Ingin menjadi orang baik, harus menjadi pemimpin orang jahat dulu. Jimmy Lu selaku salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, kepala keluarga Lu, kalau ingin menghadapi siapa, karena caranya terlalu licik sampai tidak bisa ditahan. Rio melukai cucu Jimmy Lu satu-satunya. Sekarang Jimmy Lu melihat Jilson Lee berlumuran darah, banyak luka tusuk di dadanya, 2 luka tembakan. Luka dalamnya lebih parah dibanding luka luarnya, kalau bukan karena kualitas tubuh Jilson Lee sebagai ahli tingkat puncak yang kuat, sekarang pasti sudah mati. Saking bencinya dia sampai mengepalkan kedua tangannya dengan kencang, tatapannya seperti ingin membunuh orang. Cari mati ya, Rio, kamu ternyata cari mati. Ternyata berani melukai cucuku Jimmy Lu satu-satunya, kamu ingin membuat keluarga Luku tidak punya keturunan ya? Dasar iblis sesat, berani melukai cucuku Jimmy Lu, mana mungkin aku melepaskanmu hari ini. Tubuh Jimmy Lu yang tinggi besar gemetar, melihat Jilson Lee yang terluka berat, hatinya sangat sakit, kebencian terhadap Rio juga semakin bertambah. Rio melihat Jimmy Lu datang untuk menyelamatkan Jilson Lee, raut wajahnya langsung berubah jadi putih, tubuhnya gemetar lebih parah dibandingkan Jimmy Lu. Orang tua ini sangat lihai, berstrategi, tidak hanya bela dirinya yang hebat dan kuat, kekuatannya juga sangat besar. Kalau Jimmy Lu ingin menghancurkan dia, takutnya bahkan pemimpin seni bela diri Kiyoshi pun tidak bisa melindunginya. Dia mulai menyesal, pergerakannya terlalu lambat, tahu kalau Jilson Lee sudah sekarat, seharusnya membuatnya mati dalam 1 kali tapakan. Di saat yang sama juga bersyukur, untungnya dia tidak membunuh Jilson Lee, kalau tidak saat Jimmy Lu datang dan melihat cucunya mati, Jimmy Lu mau bagaimanapun juga tidak akan melepaskannya. Bagaimana?
Sekarang harus bagaimana? Sekarang dia benar-benar sudah menyinggung Jilson Lee. Jimmy Lu juga sampai tepat waktu, melihatnya melukai cucunya sendiri sampai seperti ini, pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia harus bagaimana supaya bisa menghindari api kemarahannya Jimmy Lu. Kak Jilson, apakah kamu baik-baik saja? Linda Tao juga berjalan keluar dari kerumunan, melihat Jilson Lee dengan mata yang indah, dan mengeluarkan sebuah obat pil berkualitas bagus dan memasukkannya ke dalam mulut Jilson Lee. Ternyata dia berhasil mengalahkan Sano yang merupakan salah satu dari 6 iblis. Kemampuannya sangat berharga untuk dijalin hubungan baik dengan keluarga Tao. Jilson Lee memakan 2 pil obat beruntun, lalu dimasukkan energi ki sejati oleh Jimmy Lu untuk melindungi jantungnya. Sekarang tubuhnya sudah sedikit membaik. Dia tidak hanya melihat kakeknya Jimmy Lu datang, ada adik sepupunya Jesse juga, para ahli dari keluarga Lu dan keluarga Tao juga datang. Ada kakeknya yang melindunginya, Rio pasti tidak berani melukainya. Dia tahu kalau mereka sudah aman, hanya melihat Rio dengan mata yang dingin. Kakek, aku dipukul sampai parah oleh mereka. Dari kecil sampai dewasa, aku belum pernah dipukul orang sampai seperti ini. Susi juga terluka berat, dia melihat kakek datang, tapi dia tidak mengeluhkan penderitaannya, sepasang mata besar yang perlahan memerah, langsung masuk ke pelukan Jimmy Lu seperti anak kecil. Anak baik, sudah membuat kalian kesulitan. Kakek akan melindungi kalian baik-baik, tidak akan membiarkan iblis sesat itu melukai kalian. Jimmy Lu melihat cucu perempuan kecilnya Susi juga terluka, hatinya semakin sakit, dia memeluk Susi yang bertubuh kecil dengan tangan besarnya. Jimmy, mata Rio mendambakan barang berharganya Kak Jilson, masih dendam dengan Kak Jilson juga karena sebelumnya pernah menyinggungnya, ingin membunuh dan mengambil barang berharga kami. Ardam langsung melapor kepada Jimmy Lu. Aku tahu, aku akan menagih utang ini padanya. Jimmy Lu melihat Rio dengan dingin. Dilihat dengan dingin oleh Jimmy Lu, sekali lagi raut wajah Rio berubah. Dalam hatinya berpikir hari ini sudah tidak bisa berdamai. Setelah berpikir, dia tiba-tiba memutar badannya tanpa ekspresi dan pergi. Rio, kamu mau kemana? Dalam hati Jimmy Lu sudah muncul niat membunuh. Melihat Rio yang ternyata ingin kabur, langsung mengeluarkan senyum yang mengerikan, mengeluarkan serangan sombong dengan energi ki sejati. Rio tidak bicara, lanjut menuruni gunung. Rio, kamu mau kemana? Jimmy Lu mengeluarkan teriakan kencang, membuat jantungan setiap orang di sana. Tidak melewati angin dan hujan, bisa bertemu pelangi kah? Rio tiba-tiba membalikkan badan, berteriak ke Jimmy Lu. Saat dia sedang berteriak, tatapan matanya sama mengerikannya seperti Jimmy Lu, baju bela dirinya berkibar sendiri tanpa angin, sepasang matanya menjadi putih bersih. Kamu bilang apa? Jimmy Lu tertegun. Jilson Lee, Susi, Leo, Ardam, Tuan Muda Ben, dan semua orang di tempat juga tertegun. Bunga di dalam ruangan hangat, selamanya tidak akan bisa tumbuh. Kalau aku tidak berpura-pura jadi orang jahat untuk menambah beban mereka, apakah mereka bisa menjadi seorang ahli? Masalah hari ini, aku tidak memberikan penjelasan apapun, kalian pahami sendiri upayaku ini. Rio menatap Jimmy Lu dengan kejam, lalu melihat lagi Jilson Lee dengan kejam, memutar badannya dan menghilang ke arah bawah gunung. Dia adalah ahli tingkat dewa, kecepatan berpindahnya sangat cepat. Sedetik yang lalu dia masih di hadapan semuanya, semenit kemudian muncul di bawah pinggang gunung. Lalu dia muncul lagi di kaki gunung, setelah sampai di kaki gunung, tubuhnya dipenuhi keringat, dia diam-diam melirik ke belakang, melihat tidak ada orang yang mengejarnya, tiba-tiba dia berlari seperti orang gila dan kabur ke arah luar villa gunung kekuasaan Sano. Melihat Rio kabur setelah bicara hal yang tidak masuk akal, Jimmy Lu, Jilson Lee, Susi, Leo, Ardam, Tuan Muda Ben, William Han semuanya tidak tahu baiknya bicara apa. Mereka hanya bisa bilang, respon Rio ini terlalu cepat, terlalu licik. Ilmu bela dirinya bukan nomor 1 di dunia, kalau licik, pasti nomor 1 di dunia. Dan hari ini Jilson Lee dia orang terlalu banyak bertarung. Mereka butuh istirahat dan memelihara luka, sementara waktu Jimmy Lu tidak bertemu dengan Rio. Menolong orang lebih penting. Bersihkan tempatnya. Melihat di sekitar villa gunung banyak orang yang terluka, rumah mewah Sano dibuat hancur oleh Jilson Lee mereka, Sano masih tergeletak di tanah, William Han berpikir mendalam sebentar, dan hanya bilang satu kalimat itu pada Rian Liu. Pertarungan bela diri, dia tidak bisa menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sangat cepat, Satria yang dibawa William Han diam-diam membersihkan tempatnya, Linda Tao juga membawa para ahli keluarga Tao untuk mengobati kelompok kecil 5 orang Jilson Lee. Sano tidak mati, dia masih bernapas, lewat pertarungan ini, dia sudah dikalahkan oleh Jilson Lee, kekayaan dia dengan otomatis berpindah tangan menjadi milik Jilson Lee. Dengan begini, Jilson Lee mengalahkan Sano, salah satu dari 6 iblis Wulin China, kekayaannya bertambah 16 triliun, di saat yang bersamaan menghapuskan kekuatan jahat di provinsi yang dipimpin John. Langit perlahan terang, kelompok kecil Jilson Lee diantar ke kota tempat rumah mereka berada, sesudah lukanya dibersihkan, mereka berbaring di atas kasur perlahan menutup mata dan beristirahat.
Di sisi lain, keluarga Hong di Provinsi Montana. Setelah Hendro Hong mendengar bahwa Jilson Lee mengalahkan Sano yang merupakan salah satu dari 6 iblis, matanya tiba-tiba menjadi khawatir, menggaruk kepala botaknya dengan kedua tangannya. Jilson Lee ternyata bisa mengalahkan kekuatan Sano yang seorang ahli tingkat dewa, top 20 ahli kekuatan di China. 4 hari kemudian kami sudah mau bertarung. Dengar-dengar dia juga mencari nona dari keluarga Yehenara dan nona ke-6 keluarga Lu sebagai penolong. Apakah kita bisa menang melawan mereka? Mendengar ucapan Hendro Hong, ahli Shaolin urutan ke-6 terdiam tanpa ekspresi. Pertandingan 4 hari lagi, tidak akan mudah. Bab 199 Istri. Lupakan, berapa banyak yang kita dapatkan dalam gelombang baru-baru ini? Keesokan harinya, ketika Jilson bangun setelah istirahat, tubuhnya sudah terbungkus rapi, dan dia berbaring di ranjang yang lembut, dengan wajah pucat, sepasang matanya menatap Beatrice, Christina, Tommy dan Jaden yang datang untuk mengunjunginya. Saat ini, masih ada waktu 3 hari untuk bertarung dengan Hendro, dia terluka serius, bertarung dengan Sano memiliki dampak besar padanya. Namun, setelah bertarung dengan Sano, dengan penguasaan kemampuan bertarung yang sebenarnya sekarang, dia masih percaya diri untuk mengalahkan Hendro, walaupun tubuhnya terluka parah. Kompetisi ini menggunakan sistem 7 laga terbaik, selama mereka memenangkan 4 pertandingan, maka mereka akan menang. Mereka memiliki Turmalin dari klan Yehenara sebagai bantuan dari luar. Turmalin adalah master tingkat dewa lanjutan, mereka dapat menghancurkan anggota tim Hendro, mereka sudah memiliki persentase kemenangan. Masih ada 3 pertarungan lagi, Susi, Ardam, Leo dan Tuan Muda Ben tidak terluka seperti dia. Setelah melewati pertarungan besar ini, mereka semua mendapat untung banyak. Dalam beberapa hari ini, mereka hanya perlu banyak-banyak minum pil untuk menambah kekuatan tenaga dalam mereka, dan kemudian mereka dapat bertahan selama 3 hari. Pada hari kompetisi, setidaknya 3 dari 4 dari mereka dapat mengalahkan anggota tim Hendro. Kakak, kamu mengalahkan 4 dari 10 pembunuh sebelumnya, dan mendapat 26 triliun dari mereka. Kemudian kamu menjatuhkan 4 dari 10 pembunuh dan mendapatkan uang sekitar 42 triliun dari mereka. Di kamp pelatihan Sirius, kamu mengalahkan orang dan memenangkan 4,6 triliun kekayaan dari keluarga Hong, serta lebih dari 10 triliun taruhan dari Tuan Muda Ben dan Rio. Kali ini mengalahkan Sano dan mendapatkan uang sebanyak 16 triliun. Ada juga 10 triliun dari aset perusahaan Atma Jaya, terlepas dari pengeluaran dan bonus yang kamu berikan kepada kami, sekarang masih ada 96 triliun. Mengenakan kacamata tebal, Christina segera mengambil kalkulator. Ketika Christina sudah menghitung pendapatan Jilson baru-baru ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jilson. Sudah banyak. Jilson terkejut. Kakak, kamu sangat hebat dalam bertarung. Setiap kali kamu memberi kami penghargaan jumlahnya yang banyak, Christina berkata. Oh, sulit bagi semua orang untuk bertarung dengan Sano kali ini. Kamu bantu aku memberikan uang sebanyak 4 triliun kepada Susi, Tuan Muda Ben, Leo dan Ardam. Kamu dan Jaden serta Beatrice sudah bekerja keras untuk mengelola perusahaan untukku. Jika kalian menyukai suatu barang, gunakan kartu bank perusahaan untuk membelinya. Jilson menyalakan sebatang rokok dan duduk di tempat tidur. Jangan berikan uangnya kepadaku, aku tidak kekurangan uang. Tuan Muda Ben, Susi, Ardam dan Leo juga ada di sana. Mereka tidak terlalu terluka daripada Jilson dan tidak memiliki cedera serius. Pada saat ini, mereka datang ke kamar Jilson untuk menjenguknya. Mendengar bahwa Jilson ingin mentransfer uang kepada dirinya, Tuan Muda Ben tampak tidak sabar. Lalu, kami tidak ingin uangmu, sampai kami bisa menghasilkan uang. Susi berkata, Kak, keluarga Lee memandang rendah dirimu. Kamu sudah bicara dengan kakek bahwa kamu bisa kembali ke keluarga Lee untuk membalas dendam selama kamu menghemat uang dan hajar mereka dengan uangmu. Mengapa kamu tidak menyimpan uang ini? Kami akan mengumpulkan uang 4 triliun lagi untukmu, kamu dapat kembali ke keluarga Lee dan membalas dendam. Siapa keluarga Lee? Hanya mempunyai sedikit uang, memandang rendah ahli seni bela diri kita. Ibumu begitu baik kepada keluarga mereka sehingga mereka berani memperlakukan keluarga kalian seperti ini. Kakek mengirim seseorang untuk mencarimu tahun ini, jika ibumu tidak memohon kepada kakek, kakek akan melenyapkan keluarga Lee. Aku sudah menunggu pembalasan keluarga Lee selama 7 tahun, sudah terlalu lama, menurutku ini sudah cukup. Kalian semua lebih kecil dariku, kalian bersedia membantuku, aku sangat berterima kasih. Aku adalah kakak kalian, aku sebagai kakak besar harus memberikan uang kepada kalian. Biarkan Christina mentransfer uang kepada kalian, jangan terlalu segan kepadaku. Jilson sedikit mengangkat tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa kondisi keluarga Tuan Muda Ben, Ardam dan Susi tidak kekurangan uang, dan Leo juga menghasilkan banyak uang ketika memeras orang kaya. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka, selama teman-temannya baik, bagaimana kalau dia pulang 10 tahun kemudian untuk membalas dendam. Tahun ini, dia berumur 25 tahun, sebelum dia berusia 25, dia hampir tidak mempunyai teman, sekarang dia sudah punya teman, dia menghargai teman-teman ini tulus dari hatinya. Kakak, tidak. Kak Bion tiba-tiba membuka pintu dan berlari dengan panik. Kenapa kamu begitu panik, memangnya ada masalah apa?
Jaiden cemberut dan merasa bahwa Kak Bion sedikit panik. Adik ipar datang. Kak Bion berkata. Adik ipar yang mana? Jaiden bertanya. Monica, polisi itu. Kak Bion berkata. Sialan. Setelah mendengarkan perkataan Kak Bion, Jaiden segera berdiri dan wajahnya segera berubah. Bagaimana bisa dia kemari? Tidak menyangka bahwa Monica akan datang, wajah Jilson juga sedikit berubah. Dia menyukai Monica, di dalam hatinya dia menghormati dan takut kepada Monica. Pertarungan sebelumnya antara dia dan Sano, Monica sengaja membawanya kembali ke rumah dan menghentikannya dari pertempuran. Sekarang dia tidak hanya bertarung, tetapi juga terluka parah. Tubuhnya dibungkus seperti mumi, jika Monica melihatnya seperti ini, bagaimana dia menghindarinya? Kakak sepupu, bagaimana kalau aku tangkap Monica? Tuan muda Ben tahu bahwa Jilson takut kepada istrinya, dan dia segera berkata kepada Jilson. Buat apa kamu menangkap istriku? Jilson terkejut. Aku akan membawanya pergi, dan dia tidak akan melihat kamu sedang terluka? Tuan muda Ben berkata. Apakah kamu gila? Jilson menghela nafas panjang. Saat berbicara, Monica sudah sampai di pintu. Dia mengenakan rok panjang, dan dia terlihat anggun dan bermartabat. Melihat bahwa Jilson terluka parah, wajahnya bengkak, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kain kasa, ada juga memar di wajah Susi, Tuan muda Ben, Leo dan Ardam semuanya memiliki memar di tempat yang berbeda. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Wajah Jilson tidak ada ekspresi apapun. Bukankah kamu bilang, bahwa kamu akan selalu menepati janjimu? Monica adalah wanita yang berpendidikan. Meskipun dia sangat marah, dia masih mencoba berbicara dengan Jilson dengan wajah yang menyenangkan. Aku tidak pernah berjanji kepadamu, bahwa aku tidak akan bertarung. Jilson mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu aku berada di sini? Dan tahu bahwa aku berkelahi? Bagaimana aku tidak tahu bahwa kamu telah membuat kontribusi besar untuk pemberantasan geng kriminal John dan menghancurkan organisasi kriminal yang lebih besar di belakang John? Monica dengan tenang menatap Jilson dan mengeluarkan medali kelas 1 dari tubuhnya. Bukankah ini berjasa? Jilson terkejut. Iya, Monica berkata. Perlahan-lahan, Jilson dan Monica berhenti berbicara. Monica memiliki kepribadian pendiam dan jarang mengobrol dengan orang lain. Jilson tidak suka omong kosong, dia biasanya hanya berbicara kepada orang hanya tentang bisnis. Mereka berdua saling memandang. Tommy, Beatrice, Christina, Jaiden dan Kak Bion tidak tahu harus melakukan apa, ketika mereka melihat pasangan suami istri ini seperti ini. Lupakan saja, Monica menghela nafas, dia berjalan ke kamar mandi dan memukuli baskom berisi air panas sehingga airnya keluar. Dia tidak berbicara lagi, dia dengan tenang mencuci handuk, dan dengan hati-hati menyeka wajah, tangan, tubuh Jilson yang diselimuti kain kasa, dan duduk di samping Jilson dengan lembut memegang kedua kakinya, dengan hati-hati menyeka kakinya. Bab 200 Penyakit Arsenio. Iya. Pada saat ini, Jimmy datang bersama Jesse, Linda dan sekelompok ahli dari keluarga Lu, dan William juga datang dengan membawa Ryan dan Kak Bion. Melihat seorang gadis cantik di samping Jilson, yang sedang merawat Jilson dengan baik, Jimmy sedikit terkejut. Merasa bahwa gadis ini bermartabat dan berbudi luhur, dan penampilannya tidak kalah dengan gadis dari orang kaya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan adalah bahwa gadis ini tidak merasa bahwa Jilson kotor sama sekali, dia masih bisa mengangkat kaki Jilson dan meletakkannya di atas lututnya untuk menyeka kakinya dengan serius. Dia bisa melakukan ini tanpa berpikir panjang, tidak tahu apakah sifatnya baik, atau sudah ada perasaan kepada Jilson. Kakek. Ketika Jilson melihat Jimmy datang, dia segera duduk lebih tegak dan mengangguk padanya. Kakek. Monica tidak tahu kakek mana yang dimaksud Jilson, dia menatap Jimmy dengan heran. Apakah sudah mendingan? Jimmy tersenyum dan dengan tenang menatap Monica. Saat melihat wajah Monica, Monica memiliki wajah oval, kulit putih dan halus, sepasang matanya sangat menawan, tanpa bedak, tetapi sangat cantik. Terlepas dari latar belakang keluarga, gadis itu benar-benar layak bersama cucunya. Sudah lebih dari mendingan. Jilson berkata. Baiklah, istirahatlah yang cukup. Dalam pertarungan dengan Sano, luka-lukamu sangat serius baik di dalam maupun di luar, kamu belum bisa olahraga keras dalam beberapa hari ke depan, kamu harus istirahat yang cukup. Kalau tidak, bekas lukamu akan terbuka lagi, dan luka dalammu tidak akan sembuh-sembuh, dan kamu akan mengalami banyak masalah saat tua nanti. Untuk masalah pertarunganmu dengan Hendro, aku akan membatalkannya. Jika dia tidak keberatan, kompetisi ini bisa ditunda sampai bulan depan. Jimmy berkata. Tidak, aku akan melawannya. Jilson menggelengkan kepalanya. Jimmy mengerutkan kening. Monica juga menatap Jilson dengan heran. Sejak aku dilahirkan kembali setelah mati dalam pertarungan di atas laut, aku menyadari bahwa aku sudah banyak berubah. Tidak lagi terasingkan seperti sebelumnya, tidak kejam seperti sebelumnya. Aku sudah tidak suka membunuh orang lagi, tetapi musuh yang aku kalahkan, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan membalasku ke depannya. Untuk mencegah balas dendam mereka, aku mendirikan penjara surga, setiap kali mengalahkan lawan, aku menempatkan mereka di penjara surga.
Meskipun Hendro tidak seperti Sano, tapi dia adalah sebuah bom. Dia sudah lama menyimpannya, aku tidak tahu kapan dia akan meledak, yang akan mengancamku. Jadi setelah 3 hari kemudian, aku harus bertarung dengan Hendro. Aku ingin melenyapkan keluarga Hong dari Wulin, sehingga keluarga Hong tidak dapat menimbulkan ancaman bagiku. Dan 60 triliun uang judi dari keluarga Hong adalah apa yang aku rindukan. Selama aku mendapatkan 60 triliun dari Hendro kali ini, jumlah asetku akan menjadi 100 triliun lebih, aku bisa kembali ke keluarga Li untuk membalas dendam. Gilson berkata. Tapi kamu sedang terluka, dan ini luka yang serius. Jimmy berkata. Hendro dan aku berkompetisi dalam tim yang terdiri dari 7 ahli, yang menggunakan sistem 4 liga terbaik. Dan dalam kompetisi ini, kami memiliki Turmalin sebagai bantuan kami dari luar. Dia adalah master tingkat dewa lanjutan, dia tidak terbiasa dengan kemenangan pertempuran ini. Susi, Tuan Muda Ben, Leo dan Ardam tidak terluka serius. Mereka masih bisa bertarung lagi. Sekarang aku sudah mendapatkan punya banyak pil di pasar gelap Sano, diperlukan waktu lebih dari setengah bulan bagi kita untuk membuat pil kelas atas dari bahan baku. Dan kami memiliki banyak pil dari Cina yang sudah jadi, hanya perlu 1 hari bagi kita untuk membuat pil terbaik ini. Setelah pertempuran hidup dan mati ini, jika Susi dan yang lainnya meminum pil hanya untuk 1 atau 2 hari, mereka akan dapat menyerap aura dalam pil dan mengubahnya menjadi kekuatan internal yang dibutuhkan oleh pasukan kita. Mereka mungkin tidak dapat menembus level master tingkat dewa menengah, tetapi kekuatan mereka seharusnya mendekati level master tingkat dewa menengah. Mereka sangat berbakat, dan sangat cerdas, dalam hal kemampuan bertempur yang sebenarnya, mereka sudah melampaui para guru dari sekolah Shaolin. Turmalin akan memenangkan pertandingan ini, aku percaya Susi, Tuan Muda Ben, Leo dan Ardam dapat memenangkan 3 pertandingan lagi. Aku tidak perlu bertarung, Gilson berkata. Lalu, pil-pil Cina yang kamu rampok perlu disempurnakan oleh seorang master tingkat dewa? Kamu seharusnya tahu keluarga Lu kami, meskipun keluarga Lu kami adalah keluarga pembuat pil, jumlah pil kelas atas yang diproduksi setiap tahun terbatas. Hampir banyak pil kelas atas belum disuling, jadi mereka dipesan jauh-jauh hari oleh beberapa keluarga. Ketika kamu terluka kali ini, pil yang kuberikan padamu adalah pil milik Suh baru untuk putranya. Kami tidak memiliki obat, kami hanya dapat memurnikannya sementara waktu. Dan tidak peduli di lapangan itu master tingkat dewa atau ahli pembuat pil, hanya aku, kamu dan Linda. Linda adalah keluarga Tao. Bagaimana kita bisa membiarkan keluarga Tao membuatkan pil untuk kita? Kamu bisa istirahat, sekarang aku akan membuat pil untuk teman-temanmu. Jimmy berkata. Kakek, kamu sudah tua, bagaimana aku bisa menyuruhmu bekerja keras untuk membuat pil untukku? Gilson segera bangun dari tempat tidur. Meskipun kakek sudah tua, tapi masih yakin bisa membunuh Rio. Gilson, kamu istirahatlah, kakek tidak bisa bersaing dengan Hendro untukmu jika ingin menjaga identitas diri, tapi tidak apa-apa untuk membuat pil kelas atas untukmu. Jimmy segera memegang bahu Gilson. Tidak, aku tidak bisa membuatmu khawatir. Gilson berkata dengan terburu-buru. Membuat pil sangat merepotkan, saat membuat pil, ahli pil kita perlu berkonsentrasi di bagian depan tungku pil, jika api tidak dikontrol dengan baik, 1 pot pil akan lenyap, bahkan gas bertekanan tinggi di tungku pil akan menyebabkan ledakan di tungku pil. Kamu terluka serius sekarang, dan bekas luka di tubuhmu belum sembuh, bagaimana bisa pergi ke ruangan pembuat pil yang lembab dan gerah untuk membuat pil? Kamu belum pernah menjadi orang yang bertele-tele, bukan? Dengarkan saja kakek. Jimmy mengerutkan kening, dan otoritas kepala keluarga berangsur-angsur tercermin. Membuat pil sangat merepotkan, saat membuat pil, perlu berkonsentrasi tinggi untuk tetap berada di depan kompor, duduk di depan kompor seharian. Dan, suhu tinggi dan kelembaban di ruang pil saat membuat pil, ini adalah waktu yang sangat menyebalkan, tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Gilson terluka parah dan tidak tepat untuk membuat pil, Jimmy juga sudah tua dan tidak pantas membuat pil. Selain mereka berdua, satu-satunya yang bisa membuat pil adalah Linda. Dia adalah master tingkat dewa, dan juga nona besar keluarga Tao, salah satu dari 4 keluarga pembuat pil. Dia melakukan segalanya dengan cerdas, dia tidak pernah bermusuhan atau membuat orang salah paham. Karena khawatir Gilson dan Jimmy salah paham kepadanya, dia menyipitkan matanya dan tersenyum canggung. Dia menggenggam sepasang tangan putihnya dan sedikit membungkuk kepada Gilson dan Jimmy, kakak sepupu Gilson dan kakek Jimmy. Meskipun Linda adalah orang luar, tapi keluarga Lu memiliki sesuatu yang harus dilakukan, Linda harus membantu. Hanya saja akan ada masalah besar di Cina malam ini, Linda merindukan kakak sepupunya di dalam hatinya, dia secara khusus datang untuk melihat sepupunya. Dia akan segera pergi ke kota Aruba untuk bersatu kembali dengan ayah, paman dan kakaknya. Apa yang terjadi pada Arsenio, orang terkaya di Cina? Jimmy sedikit mengerutkan kening. Benar, Arsenio, orang terkaya di Cina mengalami kecelakaan. Dia menderita kanker. Sebelumnya, kami menggunakan pil untuk mengendalikan sel kanker di tubuhnya dan menggunakan pil untuk mengobatinya. Tapi pagi ini, sel-sel kanker di tubuh Arsenio tiba-tiba menyebar lagi. Dokter memberitahu kami bahwa dia tidak bisa selamat malam ini. Linda menundukkan kepalanya sedikit, merasa sedih. Arsenio adalah orang terkaya di Cina, sebelumnya dia mencari kalian keluarga Tao untuk membantunya, menyuruh kalian untuk menyelamatkannya.
Sekarang dia sudah sekarat, kalian para keluarga Tao harus melakukan tugas kalian untuk menemuinya. Linda, jika kamu sedang terburu-buru, pergilah sekarang. Jangan khawatir dengan keluarga kami. Jimmy berkata. Baiklah, Linda pergi dulu. Linda dengan sopan menatap Gilson, tersenyum padanya, dan membawa anak buahnya keluar dari ruangan. Benar-benar tidak menyangka, masalah tidak bisa ditebak, nasib semua orang berubah-ubah. Arsenio telah dihormati seumur hidupnya, dia sangat kaya, tetapi dia tidak bisa menggunakan uangnya untuk mempertahankan hidupnya. Jimmy menghela nafas, dan kemudian berkata kepada Gilson, Gilson, jika kamu masih menghargai kakek, biarkan kakek membuatkan pil untukmu. Kakek, jika aku membiarkanmu membuatkan pil untukku, aku tidak sopan. Gilson berkata dengan serius. Sudahlah, apa yang diributkan? Biarkan aku saja yang membuat pil. Jesse tiba-tiba berkata dengan tidak sabar. Kamu? Melihat Jesse yang terlihat seperti kesal, Gilson dan Jimmy sedikit terkejut. Benar, aku saja yang buat. Jesse berkata. Jesse, apakah kamu seorang pembuat pil? Jimmy menatapnya dengan heran. Aku lahir di keluarga pembuat pil, ayahku pemimpin organisasi Oyster, seorang biarawan, bagaimana mungkin aku tidak bisa membuat pil? Jesse berkata. Apakah kamu master tingkat dewa? Gilson berkata. Aku seorang master tingkat dewa, dan aku sangat kuat saat merah, bahkan kamu bukan lawanku. Jesse berkata. Sangat kuat. Melihat sepupunya, Gilson tidak bisa menahan tawa. Baiklah, kamu istirahat yang cukup, aku akan membuat pil untukmu. Siapa saja anak buahmu? Suruh mereka mempersiapkan tungku dan bahan pilnya. Jesse seolah-olah sangat membenci Gilson, ketika dia berbicara dengan Gilson, dia terlihat tidak sabar. Mata besarnya melihat ke sekeliling untuk mencari anak buah Gilson dan berjalan pergi. Tommy, Jaden dan Kak Bion segera mengikuti. Kakek, aku baru ingat sesuatu. Ketika Jesse pergi, Gilson berpikir dan berkata. Ada apa? Tanya Jimmy. Penyakit Arsenio, aku ingin mencoba menyembuhkannya. Bersambung.